Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Saya masih di acara perhelatan besar Pesta Rakyat yang diadakan oleh Dompet Duafa dalam rangka miladnya yang ke-20 dengan tema Gelombang Ekonomi Zakat. Dan berkaitan dengan gelombang ekonomi zakat, pastinya sekarang saya sudah ditemani oleh Mbak Rina Triana. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina ini adalah dari IMZ. IMZ itu singkatan dari Inspirasi Melintas Zaman, sebuah lembaga pengelola zakat terbesar, inisiasi salah satu lembaga pengelola zakat terbesar di Indonesia, yaitu Dompet Duafa. Dan apa sebenarnya IMZ ini? Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Rina. Mbak Rina di IMZ ini kalau boleh dijelaskan Mbak Rina sekarang posisinya sebagai apa, Mbak? Posisi saya sebagai manajer di bidang training dan juga konsultasi. Jadi kita itu menginisiasi training-training yang diadakan untuk umum, baik itu amil-amil maupun dari praktisi CSR maupun pemberdayaan. Jadi pada intinya kita meranah kepada bidang-bidang sosial dan pemberdayaan, utamanya sih zakat. Selain itu, selain pelatihan yang secara rutin kita laksanakan, kita juga ada konsultasi dan pendampingan. Misalnya kayak pembentukan SOP, kemudian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah. Seperti itu. Mbak Rina, sebelum kita ngobrol lebih panjang tentang apa sih tugasnya Mbak Rina gitu ya, kita sekarang ingin tahu dulu IMZ ini sebenarnya dibentuk pertama kali itu tahun berapa? Karena kan pembentukannya Dede sendiri lahir di tahun 93 ya, gitu. Tapi untuk IMZ sendiri lahir pada tahun berapa? IMZ lahir di tahun 99. Jadi sebetulnya Pak Eri Sudewo saat itu menginisiasi IMZ itu karena melihat hanya Dompet Duafa yang saat itu berdiri dengan istilahnya masif ya, gerakan zakat supaya lebih masif, enaknya bareng-bareng. Supaya bisa bareng-bareng, perbanyak orang yang jadi amil. Cara memperbanyak orang jadi amil adalah mendirikan IMZ. Karena melalui IMZ kita dulu itu mengadakan pelatihan-pelatihan yang sebetulnya harganya sangat miring. Itu tujuannya untuk menginisiasi orang-orang jadi, oh iya amil itu profesi. Jadi kita bisa dapat pengetahuannya gimana cara sih supaya orang-orang itu lebih mudah menyalurkan zakatnya selain ke basis DKI, kemudian berbagai lembaga zakat lainnya lah. Jadi alhamdulillah sih kalau sekarang ini kita lihat memang sudah banyak sekali organisasi pengelola zakat. Cuma kalau kita lihat tahun 99 dulu dikit banget. Jadi itu alasannya kenapa dulu Pak Eri menginisiasi IMZ. Sederhana sekali, cuma untuk bahasa beliau itu mempercepat gerakan masifnya zakat. Seperti itu. Nah Mbak, tapi yang menarik sebenarnya sahabat Zakat TV, kalau tadi kita panjang lebar bicara soal bagaimana zakat itu disalurkan dan bagaimana zakat itu bisa diterima di mereka yang membutuhkan. Sekarang ini justru sebenarnya IMZ sendiri berperan besar kepada para penyalurnya ya Mbak ya? Kepada para penyalurnya sedikit besar sih sebetulnya agak berpengaruh ya, tapi kita lebih ke arah menyadarkan mereka melalui program-program in-house training kita bahwa pentingnya itu untuk berzakat, tapi kita memang lebih fokus ke amil-amilnya yang mengelola zakatnya. Jadi kita memang pelatihan-pelatihan kita itu mengarahkan untuk orang-orang bagaimana sih mengelola zakat secara profesional. Bagaimana sih mengelola zakat itu pakai manajemen, tidak dengan cara, maaf kalau saya bilang manajemen rumah tangga. Kalau uangnya ada, oke salurin habis kayak gitu. Sedangkan kita sudah bergerak ke arah pemberdayaan. Maka program itu harus produktif, berkelanjutan, tidak cuma terhenti bagi-bagi uang selesai kayak gitu. Kita arahnya ke sana. Kita diperkaya juga oleh riset. Jadi kita nggak sekedar oke kita lakukan ini, pelatihan A, B, C, D, berbasis dari pengalaman Dompet Duafa sendiri karena berdirinya lebih tua lah usianya daripada IMZ sendiri. Maka kita belajar bahwa dari Dompet Duafa itu oh ternyata caranya untuk menghimpun dana begini. Teorinya begini, manajemennya begini. Maka kita lakukan pelatihan itu dan kita dampingi organisasi-organisasi zakat yang baru berdiri untuk mau istilahnya akselerasi. Gimana caranya supaya bisa menghimpun lebih banyak, gimana caranya menyalurkan lebih baik seperti itu. Nah, Mbak Rina, tapi di sini kan sebenarnya tujuan didirikannya sahabat Zakat TV ini untuk merealisasikan visinya IMZ, yaitu mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Nah, perkembangan untuk sosial yang ke arah lebih baik, apakah perjalanan dari tahun 99 sampai kali ini sampai saat ini kalau dipelajari dari Mbak Rina sendiri dari tim IMZ-nya, itu sosialnya seperti apa? Bagaimana sekarang? Kapan itu harus ditingkatkan, seberapa besar peningkatannya, itu bagaimana Mbak? Alhamdulillah ya, mungkin saya agak kurang pas kalau menyebutkan dengan persentase peningkatan. Cuma kalau dari dulu, tahun 99, sangat-sangat sedikit sekali yang sadar bahwa amil itu harus ada basis pendidikannya. Amil itu harus ada background pendidikannya.
Yang penting dia mau jadi amil udah jalan. Kalau boleh tahu Mbak, dulu pertama kali dibentuk itu kebanyakan amilnya sendiri itu kualitasnya seperti apa gitu? Atau apa sebenarnya penguat mereka untuk menjadi seorang amil itu waktu itu zaman itu seperti apa? Kalau zaman itu amil itu ya yang ngurusin ngumpulin zakat pada saat Ramadan, hanya itu. Dan cuma ada di masjid-masjid. Mereka tidak menerima penggajian secara layak, istilahnya hanya sepersekian persen memang di 1/8 dari zakat itu sendiri, dan itu pun tidak dikelola dengan baik, jadi hanya kepanitiaan. Kalau sekarang ini alhamdulillah semakin tahun ke sini hasil riset kita juga menunjukkan makin banyak OPZ atau organisasi pengelola zakat yang sadar dan aware bahwa memang amil itu kalau mau pemberdayaannya bagus, programnya bagus, masyarakat istilahnya masyarakat duafa itu terbantu, maka amilnya juga harus bagus. Amil harus kreatif membuat program, Amil harus kreatif cara menghimpun dana, dan juga pencatatannya itu terdata dengan rapi sesuai dengan PSAK 109. Karena akuntabilitas dari lembaga zakat itu sendiri dilihat dari pelaporan keuangannya. Laporan keuangannya itu sekarang sudah ada, pemerintah itu membentuk PSAK 109, yaitu pedoman standar akuntansi untuk zakat, infak, sedekah. Memang wakaf belum ada, tapi arahnya akan ke sana juga. Nah, ketika lembaga zakat itu sekarang makin ke sini itu sudah sangat istilahnya apa ya? Ada pelatihan internal, mereka juga mengirim SDM-nya keluar untuk pelatihan, meskipun memang masih ada lembaga zakat yang belum rapi. Masih ya udahlah, saya bertiga aja dulu bikin lembaga zakat, yang penting uangnya ngumpul terus kita salurin selesai. Masih ada, kita masih terus bekerja keras untuk ke arah sana. Karena itu kita visinya sekarang mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Karena kita udah mulai akselerasi, udah bukan seperti dulu lagi. Dulu itu benar-benar ya pelatihan aja buat amil, kita dampingin aja tuh udah syukur gitu. Kalau sekarang harus lebih dari itu. Oke, Anda punya peraturan, Anda udah punya sistem. Sekarang berani nggak diaudit programnya? Berani nggak dievaluasi programnya? Benar nggak sih itu tepat sasaran? Apa perasaan Anda saja kayak gitu? Beberapa lembaga masih khawatir kalau dievaluasi programnya. Beberapa berdalih bahwa enggak, lembaga saya kan baru berapa tahun gitu. Enggak, kemarin kan kita yang penting udah audit keuangan. Sedangkan program juga butuh untuk dievaluasi. Kita baru-baru ini juga baru mengevaluasi program dari Himpunan Masyarakat Muslim PT Freeport. Itu mereka ya yang istilahnya sudah sangat lama berdiri, akhirnya aware juga ketika kita beberapa kali pendekatan juga bahwa program Anda harus berani dievaluasi, apalagi Anda dananya besar. Kalau Anda tidak berani dievaluasi, gimana jadinya? Salah satu contoh memang Dompet Duafa yang secara rutin menginisiasi IZDR, karena IZDR sendiri di backup sepenuhnya dari segi pendanaan riset ini oleh Dompet Duafa. IZDR ini benar-benar secara terbuka memperlihatkan basis data bahwasanya SDM amilnya itu seperti apa, kinerjanya seperti apa, programnya seperti apa, efektif tersalurkan atau tidak, perhimpunannya seperti apa, meningkat atau tidak. Kita juga mengadakan IMZ Award, jadi penghargaan untuk OPZ-OPZ yang kiprahnya di bidang zakat ini progresif. Dan itu juga memang ya salah satunya Dompet Duafa ya, bukannya kita memberi penghargaan kepada Indo kita sendiri, tapi memang program-programnya progresif, dan itu ternyata memberi semangat kepada teman-teman yang lain, mau itu BAS, mau itu LAS, atau PZ lainnya, seperti itu. Mbak Rina, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Sahabat Zakat TV juga ingin tahu semuanya ini berdasarkan apa? Apakah pernah sudah ada risetnya atau bagaimana, dan seperti apa program-program penggagasan dari para amilnya? Satu lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, ternyata kita tahu bahwa menjadi seorang amil itu ternyata ada sekolahnya, dan IMZ inilah sebenarnya adalah tempat untuk bagaimana para amil ini dilatih akhirnya menjadi seorang amil yang berkualitas. Mbak,
Untuk melakukan ini pasti kan ada risetnya ya. Risetnya ini riset pun ada pakemnya, ada indikator, ada parameternya yang dipakai. Itu bisa dijelaskan nggak seperti apa? Jadi gini, kalau kita risetnya itu banyak yang bilang risetnya ngambil sampling sedikit aja gitu, tidak usah terlalu banyak kuesioner. Riset IMZ beberapa orang bilang memang benar-benar istilahnya apa ya, costly memang, tapi kita benar-benar rigid. Kita benar-benar ada surveyor yang berangkat ke daerah-daerah. Kita ngambil beberapa lembaga zakat yang cukup besar. Kita ngambil juga badan amil zakat yang dari pemerintah maupun yang dari swasta yang basisnya komunitas masyarakat. Kita ambil sampelnya, kuesioner itu secara lengkap. Tadi Mbak Rina menjelaskan bahwa ini ada risetnya. Dan riset ini dilakukan penyebaran kuesioner. Kuesionernya isinya apa saja dan disebarkan kepada siapa, Mbak? Kuesioner itu isinya kurang lebih data-data ya, data-data real yang disertai dilampirkan juga data-data laporan mereka, berisikan data penghimpunan mereka, progres penghimpunan, kemudian SDM, jumlah SDM, kemudian job desk-nya, visi, misi, dilaksanakannya registra, pelatihan maupun konsultasi yang pernah dilaksanakan, kemudian background dari SDM-nya sendiri, kemudian program apa saja yang dilaksanakan, berapa lama dan siapa penerima manfaatnya. Riset kita ini juga selain survei kepada organisasinya, kita juga cross check ke muzakinya, kita cross check juga ke mustahiknya. Jadi penerima manfaatnya kita cek lagi benar nggak ini sampai ke mereka, kemudian muzakinya benar nggak ini jumlah muzakinya cocok apa enggak, kayak gitu. Dan riset kita itu insya Allah validitasnya teruji ya, karena kita mitra-mitranya asosiat riset kita itu dari UI, Wika, bahkan Durham University dari UK. Jadi kita banyak yang menguji lah. Dari indikator-indikator yang kita gunakan juga memang indikator yang digunakan juga oleh Basnas ya, riset IPB dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita tak kurang dari 200 organisasi pengelola zakat yang terdaftar. Kita memang sengaja ngambilnya organisasi zakat yang terdaftar, baik itu Badan Amil Zakat dari pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat. Lasnas nasional. Karena kalau kita ambil yang tidak terdaftar agak bias hasilnya, jelas mereka belum bisa terdaftar kayak gitu. Jadi kita memang ambil yang sudah terdaftar dan sudah berdiri cukup lama. Dan itu hasilnya memang mengejutkan. Beberapa menunjukkan bahwa kinerja SDM-nya itu tidak ada improvement. Jadi ibarat pisau, mereka dipakai memotong tanpa diasah. Kemudian tidak ada yang namanya konsultasi atau pendampingan. Kemudian sistem pelaporan yang belum sesuai PSAK, belum adanya sistem manajemen, renstra yang tidak pernah jalan, atau visi misi yang stafnya sendiri tidak tahu visi misinya tujuannya apa. Apa artinya visi misi itu nggak tahu. Jadi artinya mungkin mereka hanya bisa mengumpulkan dananya, menyalurkan, tapi mereka sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan mereka gitu. Esensinya apa begitu ya? Paham apa yang dilakukan, cuma tidak istilahnya apa ya? Kalau kita bilang niat baiknya dikerjakan, tapi pengerjaannya tidak sesuai gitu. Agak kurang sesuai, agak kurang sempurna. Bayangkan kalau misalnya banyak kebaikan yang terserak, istilahnya mungkin manfaatnya akan jadi lebih sedikit dibandingkan kebaikan yang terorganisir dengan baik, kayak gitu. Mbak Rina, tapi kan itu kan perlu pendekatan tidak hanya kuantitatif ya, tidak hanya menyebarkan kuesioner, tapi harus ada pendekatan kualitatif gitu. Apakah IMZ ini juga melakukan riset? Riset ini dilakukan IMZ sendiri atau apa? Dilakukan oleh IMZ sendiri, dan riset ini justru penyebaran kuesioner itu berlangsung secara kualitatif dan kuantitatif, karena jumlah-jumlah data itu akan menjadi data asupan untuk perhitungan data statistik secara kuantitatif. Jadi dua sisi kita sudah ujikan. Dari kualitatif kita tahu seperti apa deskriptifnya, gambarannya seperti apa, dan ke depan solusinya seperti apa. Secara kuantitatif kita tahu presentasenya seperti apa dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya kita juga bisa dilihat di sini, kita tampilkan film mengenai IZDR, secara garis besarnya IZDR seperti apa. Itu videonya juga bisa diakses di YouTube. Kita pengen masyarakat sebanyak mungkin tahu dan bisa mengakses data-data zakat kita seperti itu, hasil riset kita seperti apa, dan supaya misalnya organisasi pengelola zakat itu semakin aware bahwa semakin pintar amilnya, baik pastinya akan semakin baik juga penyalurannya, semakin bagus juga penghimpunannya. Nah, Mbak Rina, untuk memintarkan amil, itu tadi saya singgung, sahabat Zakat TV juga tahu bahwa amil ini ada sekolahnya. Itu apakah sekolah seperti pendidikan, institusi pendidikan lainnya begitu, mereka ada kursusnya atau ada pendidikan sekian tahun begitu? Ya, jadi pendidikan kita itu dari tahun 2006 startnya, itu berganti-ganti nama memang. Awalnya Amil Development Program, kemudian sekarang menjadi Sekolah Amil.
sekolah Amil ini 6 bulan saja, jadi benar-benar percepatan ya, pendidikan percepatan yang kita ajarkan itu manajemen organisasi pengelolaan zakat seperti apa, kemudian manajemen penggunaan seperti apa, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen kepemimpinan, hingga manajemen program, manajemen proyek. Dan itu 70% praktik. 30% saja yang benar-benar teori. Jadi kita benar-benar terjun langsung ke lapangan, benar-benar studi case dan penugasan. Nantinya di akhir itu mereka harus mengajukan sidang, mereka juga magang, dan magangnya di lembaga-lembaga yang diacak. Mitra-mitra kita ada beberapa mitra-mitra kita, dan magangnya memang di lembaga zakat yang sudah maju, supaya mereka bisa benchmark dan bisa kembali lagi ke lembaga zakatnya, mengaplikasikan atau meniru lah istilahnya atau memodifikasi apa yang mereka temui di lembaga zakat yang sudah besar itu. Jadi memang tujuannya sekolah Amil ini adalah untuk akselerasi percepatan SDM OPZ yang masih kecil-kecil ini. Nah, kalau peserta sekolah Amil nggak harus OPZ yang sudah terdaftar, apapun boleh. OPZ berbasis sekolah, berbasis kampus, kan banyak juga berdiri, kemudian yayasan ataupun ormas, apapun itu boleh bergabung di kita. Cara ikutnya juga simple banget ya. Kita itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama itu ikut atas utusan donor. Yang kedua itu ikut sebagai penerima beasiswa. Yang ketiga ikut dengan membayar dari istilahnya dari organisasi sendiri. Jadi tidak menjadi donor untuk yang lain, tapi membayar langsung seperti itu. Nah, Mbak Rina, kalau kita bicara soal peranan Amil nanti, yang diharapkan adalah Amil yang berkualitas, dan itunya pasti berhubungan erat dengan karakter, ya, karakter building. Apakah dalam peningkatan kualitas Amil ini pun juga ada pelajaran pendidikan karakternya, atau artinya begini, tidak hanya sekedar teori, tapi pendidikan mentalnya pun mereka juga dibangun begitu? Iya, sangat. Jadi kita itu juga dibimbing oleh Pak Eri Sudewo untuk materi-materi karakter building. Selain itu juga selain materi-materi karakter building, kita memang langsung terjun ke lapangan. Untuk cara melihat karakter seseorang itu kita pakai beberapa tools yang berbasisnya itu dari psikologi UI. Jadi kita juga punya mitra, kita punya tools-tools yang untuk membaca perkembangan dari mentalitas mereka sendiri. Jadi untuk perubahan dan pergeseran pola pikir, kemudian karakter mereka itu bisa terbaca. Itu deskriptif memang, tidak kuantitatif, karena sangat sulit untuk mendeskripsikan hitungan-hitungan dari karakter. Jadi kita lebih ke arah kualitatif, dan itu memang tercatat, dan ketika mereka lulus mereka dapat rekomendasi itu. Jadi organisasi yang menerima, yang kembali lagi mereka ke sana, kita kasih tahu selain nilainya seperti ini, dia punya karakter gini, kecenderungannya gini. Kita dibantu dengan banyak tools sih sebetulnya, sehingga kita bisa ngukur seperti apa, sejauh apa perubahan before and after-nya istilahnya Amil itu. Tapi memang karakter adalah faktor yang paling utama. Nah Mbak, tapi misalnya begini, kalau saya misalnya sekolah di sebuah institusi, apakah ini berarti seperti ada dalam tanda kutip ikatan kerjanya? Artinya para Amil yang lulus di sini nanti harus bekerja untuk dompet duafa, atau boleh nanti di tempat lembaga zakat lainnya? Nah, itu istimewanya berkahnya dompet duafa mungkin ya. Jadi Amil-Amil yang sudah disekolahkan dari IMZ ini kembali ke lembaga zakatnya masing-masing. Tidak ada yang ke dompet duafa. Atau boleh memilih sih sebetulnya, tapi memang biasanya kembali ke lembaga zakatnya masing-masing. Jadi dia dapat beasiswa. Misalnya saya ambil contoh sekarang di sekolah Amil, dia dapat beasiswa itu dari LASUNIKA, Universitas Ibnu Khaldun. Nah, terusnya dia itu kembali lagi ke Ibnu Khaldun untuk mengembangkan lembaganya, seperti itu. Jadi memang purely saja beasiswa, dan sekolah Amil ini sendiri karena yang sendiri ada PTCE, memang pendanaannya tidak pure dari dompet duafa. Kita dapat dari luar juga. Donor-donor kita diantaranya Bamus BNI, PZ Permata Bank Syariah, kemudian Rumah Yatim, dan masih banyak lagi. Mungkin bisa dilihat nanti, bisa dilihat website kita juga. Memang kita open banget gitu, dari lembaga zakat manapun, meskipun pengajarnya juga dari dompet duafa, istilahnya pendampingnya beberapa dari dompet duafa, tapi nggak harus ke dompet duafa. Benar-benar percepatan pergerakan zakat. Nah, satu hal yang patut kita teladani adalah dompet duafa mendidik para amilnya untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat menyalurkan zakat dengan baik dan terorganisir dengan sempurna. Tapi dompet duafa tidak tidak memaksa mereka untuk mereka bekerja di dompet duafa, tapi juga boleh kembali ke lembaga zakat mereka. Dan kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita tentang ini inspirasi melintas zaman bersama Mbak Rina dan saya saat lagi di program Suara Perempuan Muslimah.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, berbicara tentang kualitas amil tidak akan pernah ada habisnya. Karena pastinya peranan amil dari tahun ke tahun tetap dibutuhkan oleh lembaga-lembaga zakat. Mbak Rina, saya ingin tahu untuk pendampingan mereka pastinya juga pada saat lulus kan tidak dilepas begitu saja ya. Sejauh mana sih IMZ ini mendampingi mereka? Jadi pendampingan itu ada dua bentuk ya Mbak ya. Jadi pertama mereka melaporkan laporan, ada 6 bulanan, ada juga yang annual report. Kemudian yang kedua adalah korespondensi langsung atau aktif. Bisa jadi mereka korespondensi dengan kita atau kita yang datang ke sana sendiri mengecek apakah program berjalan atau tidak. Kemudian mereka menemui kendala apa saja. Tapi beberapa banyak sih ya, paling banyak itu karena banyak juga dari daerah. Mereka itu mengirim melalui email kasus-kasus yang ditemui apa, kendalanya seperti apa. Kalau masih bisa solusinya kita sampaikan melalui email, kita sampaikan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita akan datang langsung ke sana. Seperti itu. Jadi benar-benar kita dampingi sampai selesai dan sampai mencapai Mbak Rina, tapi kan ini para amil ini juga dibutuhkan kreativitas karena mereka juga membuat program sendiri gitu. Bagaimana sih caranya IMZ ini untuk meningkatkan kreativitas mereka? Itu apa? Pelatihannya bentuknya seperti apa? Pelatihan untuk meningkatkan kreativitas ini kita ada studi banding yang benar-benar banyak dari organisasi-organisasi zakat besar. Kita kerjasama sama RZ, kita kerjasama dengan Dompet Duafa, jadi tentunya PKPU, kemudian kita juga kerjasama dengan Al-Azhar Peduli Umat. Itu langsung sharing, brainstorming, program-program apa yang mereka terbaru mereka lakukan. Nah ketika terjadi brainstorming seperti itu, ketika pelatihan banyak benchmark, mereka langsung dapat ide. Oke, kita shopping ide nih sekarang. Ide apapun program kita gelontorkan. Karena inovasi kan tidak bisa datang sekejap mata ya. Biasanya mereka kemudian setelah beberapa kali pelatihan dengan kita, oke Mbak, saya ketemu nih program A, B, C, D. Salah satu contohnya Lazis Jateng ya. Lazis Jateng itu ikut program kita untuk pemetaan sosial di wilayah Buana Jaya. Mereka itu kesulitan untuk bikin program di pedesaan. Dan sekarang mereka malah bikin satu program dai berdaya. Jadi program desa berdaya maksud saya, desa berdaya. Jadi mereka malah ketemu satu program yang unik, yang belum ada lah ya, belum ada formatnya seperti itu. Dan itu alhamdulillah berkat kerja sama teman-teman juga gitu. Dari teman-teman Dompet Duafa ada yang mendampingi dan juga kita memberikan pelatihan dan pendampingan kayak gitu. Jadi memang prosesnya brainstorm dulu, prosesnya juga banyak benchmark dari berbagai lembaga kita kasih gimana case-nya, gimana program-programnya. Mereka sendiri mulai shopping ide. Oke, yang paling tepat yang mana nih? Oke, kita mapping dulu nih yang mana yang paling sesuai dengan kemampuan mereka, baik dari segi finansialnya, untuk pendanaan program, kemudian dari SDM-nya. Kemudian program itu berjalan. Mbak Rina, dan sahabat Zakat TV juga sering kali menjumpai gitu ya, di tempat-tempat umum kadang ada mereka yang menyodorkan kotak-kotak amal dan mereka juga mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang katanya itu akan disalurkan untuk masyarakat. Tapi menurut Mbak Rina sendiri gitu ya, kita kadang-kadang ada sedikit keraguan apakah itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Itu tanggapan Mbak Rina sebagai sebuah institusi yang dibangun untuk meningkatkan kualitas amilnya sendiri, melihat fenomena itu di tengah masyarakat seperti apa Mbak? Kalau menurut secara IMZ sendiri ya, kalau menurut kita sendiri sih sebetulnya kita bisa minta ID-nya mereka, pengenalan mereka, benar atau enggak ini lembaga. Tapi memang susah untuk cross-check dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga pada intinya kalau saya pribadi menganggap bahwa oke, kita kasih aja, insya Allah ya bismillah lah, semoga saja bisa tersalurkan atau setidaknya membantu mereka. Bisa jadi mereka untuk menangkahi keluarga dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain itu bisa jadi bahan pelajaran bagi kita untuk kita sampaikan juga ke OPZ bahwasanya ada pentingnya kita dekati lembaga-lembaga yang seperti itu atau istilahnya organisasi yang belum jelas seperti itu, kira-kira mereka kenapa melakukan itu, kemudian bisa nggak kita bantu untuk misalnya mau dibikin yang rapi, benar-benar ada manajemennya, tersalurkan atau tidak, itu kita bantu juga kayak gitu. Ada sih yang seperti itu, kadang kan memberikan ini dari yayasan A, B, C gitu, kita memang susah
susah cross-checknya, tapi kadang kita telepon dari IMZ, gimana Mbak, ini lokasinya kita boleh lihat apa enggak, boleh dong sharing, datang aja ke IMZ, dan mereka ternyata datang, dan ternyata mereka memang kebetulan ya kita dapat yang memang benar gitu. Mereka akhirnya dapat pelatihan gratis dari kita, jadi boleh brainstorm dari kita, discuss dari kita, karena kita ada beberapa tim juga yang memang trainer gitu. Jadi sebetulnya sih ya kalau soal dari pribadi kita yang mau kasih aja, insya Allah pasti ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya dari segi kelembagaan memang harus di cross check, tetap harus di cross check, ini benar apa enggak gitu. Mbak, tapi kan ada juga, artinya begini, satu sekolah gitu ya untuk menarik peminatnya, yaitu para murid, calon-calon murid ini pasti juga harus ada berpromosi. Nah, IMZ sendiri supaya para amil ini juga punya kesadaran meningkatkan kualitasnya, bagaimana pendekatan kepada masyarakat agar calon-calon amil ini juga mau untuk mengikuti pendidikan di IMZ ini, caranya seperti apa pendekatannya? Ya, pendekatan kita memang sosial media ya, salah satu sosial media, tapi memang baru diaktifkan lagi sekarang karena kita berganti logo terus ya. Jadi kita lagi gencar-gencarnya per tahun 2013 ini kita memang jadi inspirasi Melita Zaman. Dulunya kita namanya lain lagi, tapi memang tetap masih IMZ. Nah, kita itu ada di website, kita buat tulisan-tulisan seputar zakat, betapa pentingnya itu zakat. Kemudian kita juga punya daftar alumni yang kita berikan informasi-informasi, artikel-artikel yang kita kirimkan secara berkala. Kita juga ada bisa diikuti di Twitter, kita juga ada di Facebook mengenai program-program kita dan liputan-liputan kita. Kita juga cetak buku dan kita distribusikan ke organisasi pengelola zakat yang mitra kita maupun non-mitra. Istilahnya belum jadi alumni, tapi kita kirimkan juga seperti itu. Kita juga pendekatan silaturahmi dan juga kita mengirimkan surat secara fax dan lain sebagainya. Seperti itu sih kurang lebih. Memang yang paling kita gencarkan sekarang ini adalah sosial media. Melalui sosial media karena jauh lebih efektif dan low cost. Apakah IMZ ini juga membuat, kalau bicara ternyata sosial media ini adalah media yang paling efektif, apakah juga IMZ ini juga membuat milis begitu, jadi ada sharing melalui internet aktif gitu, bagaimana? Kita ada milisnya di pc_imz@yahoogroups.com. Kita juga bisa dilihat di YouTube beberapa hasil riset kita yang sudah dijadikan animasi film yang mudah dimengerti lah istilahnya. Bisa dicari juga kata kuncinya IZDR atau bisa juga dicari IMZ seperti itu. Kita banyak program yang sudah kita masukkan di YouTube supaya lebih mudah ya. Kadang kan orang sukanya nonton, kemudian bisa juga di Twitter, Facebook juga bisa seperti itu. Website kita juga ada imz.or.id. Dan ini berarti tidak menutup kemungkinan sosialisasinya nanti mungkin bisa membuat sebuah film pendek begitu ya, Mbak? Iya, kita memang sedang proses untuk pembuatan film pendek. Jadi pemberdayaan di perbatasan, daerah perbatasan. Insya Allah akhir 2013 ini kita launching, nanti insya Allah bersamaan dengan IMZ Award di akhir tahun ini, seperti itu. Dan pendanaannya memang dari Dompet Duafa. Insya Allah ya Mbak Rina dan sahabat Zakat TV, kita doakan bersama semoga tujuan dari meningkatkan kualitas para amil agar zakat-zakat yang terkumpul oleh Dompet Duafa dan juga lembaga-lembaga zakat lain dapat tersalurkan dengan sebagaimana mestinya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episode mendatang yang tidak kalah menarik di program Suara Perempuan Muslimah. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih sahabat Zakat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.